Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Tami dari Prodi PPKN Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat tugas kuis pada mata kuliah Hukum Pidana, Analisis pada Buku Pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan analisis mendalam mengenai sumber belajar penting bagi kita, yaitu buku ajar hukum tindak pidana khusus. Buku ini ditulis oleh Hasan Al-Mulkan, SHMH, dan diterbitkan oleh penerbit Syar Fikri. Jadi buku ajar ini sangat relevan untuk memahami perkembangan hukum pidana di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Buku ini secara umum membahas tindak pidana khusus. Secara keilmuan, hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang memiliki karakteristik unik, diatur dalam undang-undang tersendiri, dan biasanya bersifat lex specialis, derogat, legi generali, atau aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. Buku ajar ini menyajikan berbagai topik yang menjadikan inti dari hukum tindak pidana khusus. Jadi kita dapat mengidentifikasikan beberapa fokus utama yang dibahas dalam buku ini. Antara lain yang pertama yaitu tindak pidana korupsi. Ini adalah contoh klasik dari tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar kitab undang hukum pidana. Yang kedua yaitu tindak pidana lingkungan hidup. Nah, di sini penulis tercatat memiliki karya tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu isu kontemporer. Nah, di sini penulis juga mengangkat isu-isu yang bersifat modern dan kontekstual secara penegakan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kondisi darurat COVID-19 pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya membahas tindak pidana konvensional, tetapi juga membahas tindak pidana yang bersifat spesifik dan modern. Nah, selain membahas substansi tindak pidana, buku ajar ini juga menyentuh aspek prosedural dan penegakan hukum di lapangan. Nah, penulis juga memiliki karya tulis mengenai peranan hakim dalam persidangan perkara pidana sebagai upaya penegakan hukum pidana. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa buku ini kemudian tidak hanya membahas pasal-pasal pidana, tetapi juga peran lembaga penegak hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan. Jadi mempelajari tindak pidana khusus berarti kita juga harus memahami hukum acara khusus yang menyertainya. Misalnya, bagaimana penyelidikan tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum, di mana termasuk kewenangan yang lebih luas yang memiliki oleh penyidik yang khusus. Buku ini menjadi sangat relevan bagi mahasiswa hukum dan maupun PPKN karena menyediakan landasan teoritis dan praktis mengenai hukum pidana yang terus berkembang. Nah, jadi hukum pidana khusus ini mencerminkan respon negara terhadap perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir. Jadi kredibilitas penulis Hasan Al-Mulkan SHMH juga patut untuk kita apresiasi. Beliau tidak hanya aktif dalam penelitian dan publikasi buku ajar seperti pendidikan warganegaraan, tetapi beliau juga sangat aktif dalam kegiatan pengertian kepada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba, mencegah pelecehan seksual terhadap anak, dan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Aktivitas ini menunjukkan komitmen penulis dalam mengaplikasikan ilmu hukum di masyarakat, yang pastinya memperkaya perspektif dan contoh kasus dalam buku ajar ini. Buku ajar hukum tindak pidana khusus ini adalah sumber yang komprehensif untuk memahami dinamika hukum pidana di Indonesia di luar kitab undang hukum pidana. Buku ini tidak hanya menyediakan materi tentang tindak pidana itu sendiri, namun juga membahas aspek penegakan hukum dan isu-isu kontemporer yang relevan. Bagi saya, mahasiswa PPKN, pemahaman mengenai hukum pidana khusus ini sangat penting sebagai dasar untuk mengerti penegakan keadilan dan pengulangan kejahatan modern yang terjadi di Indonesia. Sekian, itu saja analisis buku
yang dapat saya jelaskan di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.